Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Yang saya hormati Ibu Dr. Ayuning Budiati selaku dosen metode formulasi kebijakan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa MKP angkatan tahun 2023. Kali ini saya akan memaparkan mengenai formulasi kebijakan penanganan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Formulasi kebijakan penanganan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta memang saat ini salah satunya menjadi hal strategis isu di DKI Jakarta karena kaitannya dengan kualitas udara Jakarta yang akhir-akhir ini memburuk dikarenakan polusi udara, peningkatan faktor cuaca dan eh, partikel PM2,5 yang ada di DKI Jakarta ini sangat meningkat. Dari data yang ada, indeks standar pencemaran udara Jakarta di beberapa wilayah memang sampai kategori tidak sehat. Ini memang cukup mengkhawatirkan kita semua bahwa perlu ada penanganan strategi yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, dari platform kualitas udara di Pemprov DKI Jakarta, ini kita menggunakan dua platform aplikasi yang ada. Yang pertama adalah Yespunet, ini dari Kementerian KLHK, dan aplikasi Jaki Jakarta Kini yang ada dimiliki oleh Pemprov DKI yang dikelola Dinas Kominfo. Nah, dari rumusan masalah yang ada eh, dari eh, Fisbon itu ada 5 kategori, 5 faktor. Yang pertama adalah faktor men, yaitu SDM, yaitu masyarakat dan pengusaha. Ini yang mempengaruhi eh, dari definisi perumusan masalah. Yang kedua, metode. Metode ini terdiri kendaraan pribadi, jam operasional industri, pembakaran domestik. Kemudian mesin itu ada kendaraan bermotor, industri pabrik, pembangkit listrik, pemangkas. Money, pertimbangan efisiensi penggunaan kendaraan pribadi, measurement, kurangnya lahan hijau, dan musim kemarau. Yang rumusan masalah ditemukan yaitu kualitas udara Jakarta yang buruk. Nah, dari sisi media sosial, ini juga menjadi trending topik saat ini. Di beberapa media sosial, media-media massa juga memberitakan kualitas udara DKI Jakarta. Agenda settingnya ada 5. Yang pertama, rilis indeks pencemaran udara dari KLHK dan indeks LH DKI Jakarta. Yang kedua, media sosial menyoroti fenomena langit Jakarta yang tertutup asap. Yang ketiga, peran media massa dalam menyebarluaskan fenomena langit Jakarta. Yang empat, dorongan dan dukungan LSM atau CSO pemerhati lingkungan. Yang kelima, pemerintah menangkap isu strategis untuk diambil kebijakan atas permasalahan publik tersebut. Nah, dampak pencemaran udara dapat membuat masyarakat rentan terpapar berbagai penyakit yang membahayakan jiwa, yaitu ISPA, asma, dan lain-lain. Yang kemudian, yang kedua, perubahan iklim, meningkatnya suhu udara. Untuk stakeholder yang terkait dalam penanganan pencemaran ini, pencemaran udara ini, yaitu yang pertama adalah pemerintah, akademisi, kemudian pelaku usaha, komunitas, dan media. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat juga ini menjadi penting dalam melibatkan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan. Di sisi pemerintah itu ada Kementerian LHK, BMKG, BRIN, Polda Metro Jaya, Dinas LH, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Damkar, PLN, dan Transjakarta. Di akademisi itu ada UI, ITB, dan Universitas di Jabodetabek. Dan pelaku usaha ini ada perusahaan di bidang manufaktur, perusahaan di bidang garmen, dan PLTU. Di komunitas itu ada Greenpeace Indonesia, Walhi, Lindungi Hutan, WWF Indonesia, ada Youth for Climate Change Indonesia. Kemudian di media massa yang terlibat juga ada detik.com, Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Berita Jakarta, Metro TV, TV One, dan News TV. Nah, venue-nya ini juga berada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian model formulasi kebijakan yang diangkat adalah ada 3 model. Yang pertama model kelembagaan institusional,
yang kedua model demokratis, yang ketiga model strategis. Dari sisi formulasi kebijakan, ada beberapa strategi yang harus ditangani oleh pemerintah. Yang pertama adalah pembentukan Satgas Pencemaran dan Pengendalian Udara. Yang kedua, bekerja secara hybrid. Yang ketiga, rekayasa cuaca. Yang keempat, pembatasan emisi. Yang kelima, penggunaan transportasi massal. Yang keenam, pengawasan industri dan PLTU di Jabodetabek. Yang ketujuh, elektrifikasi kendaraan. Dan yang kedelapan, peningkatan ruang terbuka hijau. Nah, dari sisi analisis, kita coba menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Jadi SEM ini pemodelan persamaan struktural merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik dalam bentuk model-model sebab dan akibat. Nah, ini juga sudah dikenalkan pemodelan kemiskinan di Jawa Timur dengan SEM dalam jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Alasan mendasari menggunakan SEM adalah SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel dengan bersifat multiple relationship. Hubungan ini dibentuk dalam model struktural, hubungan antar konstruk, dependen dan independen. SEM mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara konstruk, laten, dan variabel manifest atau variabel indikator. Kalau dilihat, SEM adalah analisis statistik tingkat lanjut yang menggabungkan antara analisis regresi dan analisis faktor. Analisis regresi menguji hipotesis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, analisis faktor merupakan prosedur untuk membuktikan representasi konstruk ukur sebuah butir yang ditargetkan untuk diukur. Nah, variabel ini yang digunakan ini menggunakan responden 30 orang dan analisis data variabel keberhasilan perbaikan kualitas udara di Pemprov DKI Jakarta mempunyai 3 butir pertanyaan pada instrumen serta memiliki 5 pilihan, yaitu sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil. Sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut. Skor tertinggi 5 kali 5 sama dengan 25, skor terendah 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi tabel 1, konversi perbaikan kualitas udara Y, itu dengan kriteria paling tinggi sangat berhasil dan terendah sangat tidak berhasil. Nah, faktor X-nya, pembatasan emisi, X1, analisis data variabel pembatasan emisi di Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai 5 butir pertanyaan. Pada instrumen kita memiliki 5 pilihan, yaitu sangat berhasil sampai dengan sangat tidak berhasil. Nah, penggunaan transformasi massal X2 ini punya konversi penggunaan transformasi massal ini mulai dari kriteria sangat berhasil sampai dengan sangat tidak berhasil. Nah, ini kasus dengan model SEM, diketahui bahwa PET diagram hybrid model pengaruh pembatasan emisi X1 dan penggunaan transportasi massal X2 terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta faktor Y. Dari analisis tersebut disimpulkan hipotesa 1, variabel pembatasan emisi X1 tidak memiliki pengaruh terhadap perbaikan kualitas udara Y. Kemudian variabel pembatasan emisi X1 memiliki pengaruh terhadap perbaikan kualitas udara. Berikutnya, hipotesis 2, variabel penggunaan transportasi massal tidak memiliki pengaruh terhadap perbaikan kualitas udara Y. Dan variabel H1, variabel menggunakan transportasi massal X2 memiliki pengaruh terhadap perbaikan kualitas udara. Nah, ditemukan bahwa hipotesa diterima H1. Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 2 dan 3 diperoleh kesimpulan bahwa variabel pembatasan emisi X1 dan penggunaan transportasi massal X2 mempunyai pengaruh terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Artinya ada pengaruh antara X1 dan X2. Demikian kajian analisis formulasi kebijakan penanganan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.